Hai adik-adik, jumpa lagi di channel saya, Sianturi Roslin Channel. Channel bermanfaat dan mengedukasi. Selamat belajar. Baiklah adik-adik, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dan bahan pangan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Nah, yang kita bahas nanti pada bab ini yaitu meliputi pengertian, kemudian jenis dan manfaat, yang ketiga metode pengolahan, kemudian tahapan pengolahan, serta kemasan dan penyajian produk pengolahan. Nah, itulah kira-kira materi kita pada pertemuan kali ini. Silahkan disimak ya. Oke adik-adik, nah coba perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira terbuat dari bahan dasar apa ya makanan itu? Apakah adik-adik pernah mencoba makanan itu? Ya. Bagaimana pendapat adik-adik mengenai makanan tersebut? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kekayaan bahan pangan bumi Indonesia itu berlimpah ruah, ya. Keanekaragaman sumber pangan yang sangat potensial tersebut meliputi pangan nabati dan hewani. Nah, pangan hewani tersebut meliputi produk perikanan dan peternakan. Nah, produk perikanan dan peternakan di Indonesia cukup tinggi. Begitu pula dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan akan produk perikanan dan peternakan sebagai sumber protein terus meningkat. Nah, untuk mempertahankan mutu olahan pangan, diperlukan teknik pengolahan pangan perikanan dan peternakan yang baik, baik itu secara teknik tradisional maupun teknik modern. Nah, proses pengolahan ikan bahan setengah jadi dan bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan ini dilakukan secara diversifikasi, yaitu pengolahan produk menjadi bervariasi, ya. Nah, hal ini akan bertujuan ya meningkatkan minat konsumsi anak-anak usia sekolah dalam mengkonsumsi produk hasil perikanan dan peternakan berprotein tinggi dan berguna untuk tumbuh kembangnya. Paham ya adik-adik? Oke adik-adik, nah kita lihat apa sih sebenarnya pengertian makanan dari bahan pangan setengah jadi, ya. Nah, bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Nah, bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan itu tidak semuanya siap konsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan siap saji atau siap konsumsi. Nah, olahan pangan setengah jadi berbahan baku daging sapi dan daging unggas saat ini banyak diminati masyarakat modern, ya, terutama yang memiliki aktivitas bekerja yang padat, karena pengolahan bahan pangan setengah jadi disimpan lama dalam kondisi beku, ya, seperti ada bakso, sosis, nugget, ya. Jadi atau dapat juga ini disimpan dalam kondisi kering, ya, seperti dendeng, telur asin, dan abon, sehingga dengan demikian makanan itu dapat diolah dan digunakan kapan saja. Paham ya adik-adik? Oke adik-adik, apa saja jenis bahan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan? Nah, yang pertama ada bakso ikan. Nah, bakso ikan ini adalah olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok, ya, seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Ya, diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa masing-masing, mempunyai rasa khas yang menggugah selera. Nah, sedangkan bakso ikan ini memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih, ya. Itu yang membedakannya dengan bakso daging. Nah, bakso ikan ini sangat nikmat dimasak, baik dengan cara direbus atau digoreng.
ya, kemudian disajikan dalam masih kondisi hangat, sehingga jika dikonsumsi pada saat musim cuaca hujan atau dingin, maka bakso ikan ini dapat menjadi teman setia yang dapat menghangatkan tubuh. Ya, kemudian jenis berikutnya ada dendeng cumi. Nah, dendeng itu merupakan makanan kering ya, sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional hingga modern dan sangat populer di masyarakat Indonesia. Ya, lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain, kemudian dikeringkan. Selain rasanya yang gurih dan lezat, dendeng cumi-cumi merupakan makanan tradisional yang kaya kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki kelebihan yaitu masa simpannya lebih lama. Kemudian yang ketiga ya, ada terasi udang. Ya, terasi udang ini dalam bahasa sehari-hari disebut dengan istilah belacan ya. Ya, termasuk hasil olahan setengah jadi dari bahan udang. Ya, jadi bahan udang yang biasa digunakan untuk membuat terasi adalah udang rebon, ya, atau udang yang berukuran kecil. Ya, terasi berbentuk seperti pasta atau adonan dan berwarna hitam kecoklatan ya. Kadang diberi bahan pewarna merah sehingga ada yang berwarna kemerahan. Udang rebon ini setelah direbus kemudian digiling dan ditambahkan garam lalu difermentasikan. Kemudian dijemur ya untuk mengurangi kadar air. Setelah itu digiling hingga menjadi bentuk umum terasi. Nah, terasi ini memiliki bau yang sangat tajam ya. Biasanya digunakan untuk membuat sambal. Ya, atau dapat juga digunakan untuk membuat kerupuk terasi atau sebagai bahan penyedap masakan dalam berbagai resep masakan. Kemudian yang keempat ada tepung rumput laut. Nah, salah satu cara pengolahan atau pengawetan rumput laut yaitu dengan mengolahnya menjadi tepung ya. Nah, dengan pengolahan menjadi tepung ya, kerajinan rumput laut atau sangat bermanfaat ya, dan sangat bermanfaat. Di samping lebih praktis dalam penggunaan dan penyajian, juga memudahkan untuk pengemasan dan pengangkutan ya. Tepung rumput laut ini peranannya sangat besar ya untuk mengatur keseimbangan, kemudian sebagai bahan pengental atau thickener, kemudian sebagai gelling agent ya, sebagai pembentuk gel dan pengemulsi. Nah, jadi sifat ini banyak dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan industri lainnya. Oke, jenis yang lain yaitu ada telur asin ya. Jadi telur asin ini merupakan masakan yang berbahan dasar telur ya, dengan cara diawetkan yaitu melalui cara diasinkan ya. Nah, di sini diberikan garam berlebih ya. Guna garam ini yaitu untuk mematikan atau menonaktifkan enzim perombak. Nah, kebanyakan telur yang diasinkan itu adalah telur itik ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga telur-telur yang lain bisa jadi telur asin ya, seperti telur bebek juga bisa digunakan jadi telur asin. Nah, telur asin ini dinilai berkualitas tinggi ya, memiliki ciri-ciri bagian kuning telur itu berwarna agak kemerahan, kemudian kering ya. Kering ini maksudnya jika kita gigit itu tidak mengeluarkan cairan. Kemudian dia tidak menimbulkan bau amis ya, dan rasa asin tidak menyengat, kemudian teksturnya berminyak. Kemudian selanjutnya ada dendeng daging ya. Dendeng itu merupakan daging yang dipotong tipis ya, menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, kemudian dibumbui dengan saus asam, asin atau manis, kemudian dikeringkan dengan api kecil atau bisa juga diasinkan dan dijemur ya. Nah, hasilnya adalah daging yang asin atau daging yang manis ya. Kemudian ini tidak perlu disimpan di lemari es karena dia teksturnya kering ya. Nah, dendeng adalah contoh makanan yang diawet
ikan ya, yang diolah berbentuk lempengan dengan cara pengeringan. Bumbu yang digunakan dalam membuat dendeng ini ya, ada garam dapur, gula merah, dan rempah-rempah ya. Kemudian selanjutnya ada kornet ya. Nah, kornet ini merupakan gilingan daging halus yang diberi bumbu ya. Nah, biasanya kemasan dari produk ini tersedia dalam bentuk kaleng atau saset ya. Nah, jadi agar awet, daging sapi segar itu harus disimpan pada suhu dingin ya. Jadi akibatnya menjadi tidak praktis apabila akan digunakan ya. Jadi daging sapi segar yang telah diproses menjadi kornet kemudian dikalengkan ya, ini dapat disimpan pada suhu kamar ya. Jadi daging kornet ini dapat dihidangkan sebagai campuran perkedel ya, telur dadar, mie rebus, pengisi roti maupun makanan lain. Nah, kemudian ada keju. Nah, keju ini terbuat dari susu sapi, susu kerbau maupun susu kambing. Teksturnya lembut dan rasanya creamy ya. Nah, keju ini dibuat dengan cara memisahkan zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Kemudian hasilnya dikeringkan, diproses dan diawetkan dengan berbagai cara. Nah, produk keju ini banyak variasinya tergantung jenis susu yang digunakan, metode pengentalan dan proses pembuatannya ya. Jadi contoh produk bahan pangan setengah jadi dari susu yaitu ada susu bubuk dan yogurt ya. Oke, itulah jenis makanan yang diolah dari menjadi makanan setengah jadi. Nah, bagaimana teknik pengolahan makanan dari bahan baku setengah jadi hasil perikanan dan peternakan ya. Nah, pengolahan pangan dari bahan setengah jadi dari hasil perikanan secara umum itu menggunakan teknik-teknik dasar ya. Jadi teknik pengolahan itu dapat berupa yang pertama yaitu penggilingan, kemudian pemanggangan ya, yang ketiga itu ada menggoreng. Jadi saya yakin adik-adik sudah paham ya bagaimana cara penggilingan tahap-tahapnya ya, dimana daging ikan atau daging sapi yang sudah dicuci itu dimasukkan ke dalam grindel untuk digiling ya, sehingga berbentuk pasta. Kemudian nanti dia diberikan garam ya. Kemudian guna garam ini itu untuk meningkatkan kerekatan pasta ya. Nah, kemudian setelah digiling itu dilanjutkan dengan mengadon ya. Pengadonan ini biasanya ditambahkan tepung tapioka dan telur ya. Ini untuk menjaga supaya dia kenyal ya. Kemudian adonan ini dimasukkan bumbu berupa garam, gula dan rempah-rempah. Kemudian dilakukan pencetakan ya. Nah, kemudian pada tahap pemanggangan ya, misalnya pada daging ikan, daging sapi dan unggas ini bisa langsung dipanggang ya. Kemudian dapat dijadikan steak ya. Daging yang dipanggang ini ya, sebaiknya daging yang teksturnya itu lebih kencang ya. Biasanya ikan itu dipanggang dalam oven ya, dalam suhu 200 derajat Celcius selama 10 menit hingga kulit pelapisnya itu kuning keemasan. Kemudian yang ketiga itu menggoreng. Nah, pada tahap menggoreng ya, gunakanlah minyak goreng dengan jumlah yang cukup ya. Jadi hingga seluruh bagian ikan itu terendam minyak. Jadi sebelum menggoreng itu ya, kita pastikan dulu minyak itu telah panas ya. Tujuannya itu agar pelapis ikan itu kulitnya itu bisa menjadi renyah ya. Kemudian apinya juga harus sedang ya, dan wajan yang digunakan itu anti lengket ya. Nah, itu dia. Jadi ikan itu cukup dibalik sekali saja ya. Nah, sehingga tidak hancur. Nah, itulah teknik menggoreng. Mudah-mudahan adik-adik semua paham ya. Nah, sekarang kita lihat ya tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi bahan baku hasil perikanan dan peternakan. Nah, hasil perikanan dan peternakan ini dapat dibuat ya dengan berbagai
diversifikasi bahan pangan setengah jadi ya, seperti berbagai jenis bakso ya. Ada bakso ikan, bakso daging, dan bakso ayam. Kemudian ada nugget ikan, ada nugget ayam ya, bubuk agar-agar rumput laut, ada keju, mentega, kerupuk ikan, kerupuk udang, dan sebagainya. Nah, bahan pangan setengah jadi ini dari hasil pertanian dan perikanan ini masih memerlukan proses atau tahapan pengolahan, karena ya bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan memiliki kandungan gizi yang lebih bermanfaat dan aman bagi kesehatan tubuh. Nah, apa saja teknik atau tahap pembuatan makanan dari bahan setengah jadi? Nah, ada tahap perencanaan ya. Nah, pada tahap perencanaan ini yaitu mempersiapkan identifikasi kebutuhan ya, apa kebutuhan yang mau disajikan, apa ide gagasannya. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan ya, mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian proses pembuatannya ya. Setelah itu proses penyajian ya. Itulah kira-kira tahap-tahap pembuatan makanan, mulai dari perencanaan, persiapan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan. Oke adik-adik, kita lanjut bagian kedua, yaitu makanan dari bahan pangan hasil samping. Nah, bahan pangan hasil samping itu ya, yaitu bagian tulang, kulit, jeroan, kaki, dan sisik, atau bagian tubuh yang jarang dimakan tetapi masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan ya, dimana makanan ini masih memiliki kandungan gizi ya. Kemudian apa saja jenis yang bisa digunakan ya? Yang pertama ada kepala ikan ya, mana bagian kepala tubuh ikan ini terdapat insang, mata ikan, dan mulut ikan ya. Jadi bagian kepala ikan dapat diolah ya, bisa diolah menjadi gulai ya, gulai kepala ikan atau sup kepala ikan ya. Nah, kepala ikan ini apabila diolah ya dapat memiliki nilai nutrisi yang hampir sama dengan bagian tubuh yang lain, serta memenuhi kebutuhan gizi serta memiliki nilai jual. Kemudian kulit ya. Nah, kulit itu merupakan bagian paling luar ya, bagian paling luar dari daging ya. Nah, jadi kulit ini merupakan organ tunggal tubuh yang paling berat ya. Jadi bisa sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak ya. Nah, kulit juga mempunyai banyak fungsi ya, sebagai alat perasa, pelindung jaringan ya, kemudian memberi bentuk, mengatur suhu tubuh, tempat proses pembuatan atau sintesis vitamin D. Nah, kulit ini dapat diolah menjadi kerupuk dan masakan lainnya. Kemudian yang ketiga ada ceker ayam. Nah, ceker ayam ini bagian dari tubuh ayam, yaitu pada bagian kaki ayam ya. Jadi tekstur dari ceker ayam ini biasanya unik ya, dan rasanya juga gurih ya. Nah, bagian tubuh ayam atau ceker ini memiliki nilai gizi ya. Jadi mengandung protein, kolagen ya, zat kapur ya, atau kalsium, dan kartilago. Nah, ceker ayam ini dapat diolah menjadi produk pangan seperti keripik ceker ayam, bakso ceker ayam, sup ceker ayam, dan lainnya ya. Kemudian ada tulang ikan ya. Nah, selain kepala ikan yang bisa mengurangi osteoporosis ya, ternyata tulang ikan ini juga dapat membantu atau memperkokoh tulang tubuh manusia ya. Kenapa? Karena tulang ikan mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin D ya. Jadi ini merupakan bagian atau kandungan mineral maupun vitamin yang dibutuhkan tubuh dalam menjaga kokohnya tulang. Nah, tulang ikan itu biasanya diolah dengan cara dikeringkan, kemudian digiling menjadi tepung. Barulah diversifikasi dalam bentuk olahan berupa cemilan ya, seperti pangsit ikan, stik ikan, kerupuk, dan lain.
Baiklah adik-adik, sekian pembelajaran prakarya kita pada pertemuan kali ini ya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik semua ya. Sekian dan terima kasih.